anak kecil tuh adu mulut berantem ya, anak kecil yang nggak cerdas pasti ngatakan, bapak kamu, apa, apa namanya, apa ya, bapak kamu, aku nggak takut sama bapak kamu gitu. Kamu apa namanya, kamu anak anak apa, koruptor. Ini apa coba guys, yang pribadi ini coba. Itu cici orang nggak dewasa. Orang dewasa adalah orang yang bisa berdebat, argumentasi mengenai apa yang dibahas gitu. Jangan melebar ke orangnya gitu. Ya, saya berdebat dengan perampok, saya nggak perlu dia merampok apa enggak gitu. Misal gini, saya debat nih, ya debat tentang kebaikan. Ya, perampok katakan, bro, merampok itu dosa lah bro, masuk neraka bro. Apa karena saya melihat dia perampok, saya katakan, kamu perampok? Enggak bro. Apakah saya katakan kan, ya benar kamu, benar. Karena kita lihat dari kata-kata dia, bukan perbuatannya. Perampok dia tuh sendiri sama Tuhan lagi, sama Allah gitu. Yang kita akui adalah kata-katanya. Kata-katanya benar, jangan kata-katanya benar disalah gara-gara dia perampok. Benar nggak saya katakan? Dia katakan jangan merampok, itu dosa, masuk neraka. Katakan itu salah. Kenapa? Karena merampok. Apa hubungannya? Dia merampok urusan dia sama Tuhannya. Ya kan? Dia sampaikan benar gitu. Nah makanya saya katakan ya, saya nggak peduli ya, orang cerdas itu nggak peduli sama orang itu. Mau dia perampok, pendeta, ustadz, kalau disampaikan benar ya benar. Kebenaran itu datang dari lisannya, ya, dari materinya, bukan siapa dia. Paham di sini logika berpikirnya. Dan lain-lain. Gini loh, kan wajar aja orang cari tahu kan. Kalau Anda bilang saya pendeta, saya Goldian Simbolon, saya ngajar Kristen, mantan mualaf, ya pasti kita cari tahu benar. Ya, Anda cari, tapi jangan katakan orang itu penipu pembohong. Paham ya? Anda tinggal bilang gini nih, kayak saya misalnya nih. Saya penasaran, tapi itu untuk apa sih? Nggak penting menurut saya guys. Tapi kalau mau juga nggak apa-apa, silakan. Ya, kalau kalian maksa juga, tapi caranya ada, ada etikanya. Ya, misalnya saya pengen tahu deh, lu ini siapa gitu. Nah, misalnya nih, saya temukan dia ternyata bukan ini itu. Ya, saya sampaikan, aduh maaf ya, saya sendawa guys. Saya nggak katakan dia penipu bohong, nggak gitu. Karena bisa jadi maksudnya lain. Kayak Goldian, maksudnya pendetanya bukan, dia katakan kan bukan pendeta yang dilatih di gereja mana gitu. Dia nggak bohong di situ. Ya. Kecuali dia katakan, saya pendeta di gereja ini. Dilantik oleh pendeta itu. Itu baru dia bohong. Nah, Louis, kalau mau mencari, silakan. Tapi yang salah itu guys, ketika dia mengatakan Goldian penipu pembohong gitu. Padahal maksudnya beda, pemahaman beda. Goldian memahami pendeta titel yang dikasih sendiri, ya, dia pakai simbol itu bukan marga yang itu. Louis memahami pendetanya adalah pendeta yang dilantik di gereja, dikasih pendeta ini tuh, gitu, gereja ini tuh. Simbol adalah marga dikasih oleh orang marga simbol. Kan beda pemahaman gitu. Ngerti ya logikanya gitu. Jadi nggak bisa, apa namanya, mengeneralisir semua tuh nggak bisa. Itu poinnya guys. Nggak si pendeta nih, bener nggak sih dia mualaf dan lain-lain? Itu wajar aja. Ya, tapi jangan katakan penipu bohong sekali lagi. Kalau Anda kurang puas, tanyakan orangnya gitu. Kalau Anda nggak mau jawab, ya sudah Anda cari sendiri. Tapi tetap jangan katakan orang itu penipu pembohong. Gitu. Kecuali dia masuk ke kata tadi, saya pendeta dari gereja ini, dilantik oleh pendeta ini. Itu baru bohong. Tapi kalau dia cuma bilang saya pendeta, ya sudah. Karena pendeta banyak dipakai kan. Pendeta Hindu juga, pendeta Buddha juga, Anda cuma bisa berasumsi guys. Ketika seorang tidak menyampaikan detailnya, Anda hanya bisa berasumsi. Dan Anda tidak bisa ngasih tuduhan gitu. Contoh gini, saya adalah pemain bola. Saya katakan nih, saya pemain bola gitu. Nah, tiba-tiba Anda cari kan, ternyata saya ini nggak pernah main di klub manapun gitu. Klub yang terkenal, nggak di Juventus, nggak di Milan, nggak di MU, nggak di Persija. Padahal pemahamannya beda. Saya katakan saya pemain bola adalah pemain bola, sepak bola tarkam, antar kampung. Anda kok nganggap saya malah sepak bola profesional gitu. Jadi guys, kalau asumsi aja. Jangan katakan orang itu pembohong penipu. Ini masalah ranahnya masih asumsi gitu. Yang penipu itu adalah ketika saya katakan saya pemain bola dari klub Juventus. Itu baru penipu saya. Saya sebutkan nama kan. Jadi kalau saya katakan saya pemain bola gitu. Terus katakan apa video mengatakan saya pendeta gitu. Itu bisa dikatakan penipu karena tidak ditentukan objeknya gitu. Pendeta dari gereja mana itu nggak sebutkan dia gitu. Saya juga nggak sebutkan pendeta apa pemain bola di
grup mana gitu. Paham logika berpikirnya ya. Jadi Luis ini nggak ngerti mana ranah asumsi, mana ranah fakta, dan nggak ngerti. Ketika itu terbukti fakta bahwa Gullian bisa mengatakan, atau saya mengatakan pemain bola dari Juventus, Gullian mengatakan pendeta dari gereja ini, baru boleh dikatakan penipu pembohong gitu, ya kan? Jadi ngerti poinnya guys ya. Jadi Luis ini harus bisa lah belajar banyak, dia harus banyak belajar guys. Bedakan asumsi mana, fakta mana. Etika nggak? Punya etika nggak orang mengatakan online itu pembohong, penipu? Punya etika nggak gitu? Apalagi ustaz-ustaz kita dikatakan gitu dia semua guys. Itu ada video-video saya. Hampir semua ustaz kita dikatakan penipu pembohong, luar biasa nih. Coba. Ya. Sama kayak Ahok kan. Ahok apa kata-kata? Jangan mau dibohongi oleh Al-Maidah 51. Jadi kena Ahok itu berlapis ya. Dia katakan berarti Al-Maidah 51 sebagai alat kebohongan. Ustaz ini adalah pembohong. Karena umat Islam dan ustaz ini yang memakai Al-Maidah 51 untuk berdakwah itu guys. Sama kayak Luis gitu. Mengatakan lain itu penipu, pembohong gitu. Padahal beda asumsi, beda pemahaman. Dan dia pun ketika ada mualaf katakan penipu, dia kayak kata mualaf itu ada saya buat video guys ya. Dia kata mualaf penipu, padahal itu mualaf itu menceritakan tentang apa di alami dia gitu, bahwa dia itu diimingi mobil segala macam. Saya sudah buat videonya itu kan, saya buktikan itu memang kejadian, pernah kejadian ya. Itu memang hal biasa gitu. Masa itu memang pernah terjadi ya. Gereja sebagai tempat pencucian uang itu ada kasusnya terbuka loh. Ya, itu grup Lipo gitu. Saya udah buat video di situ. Gitu. Jadi jangan tutup mata karena itu gitu. Jangan samakan semua dengan Anda gitu. Oh, Anda nggak begitu lalu semua Kristen itu enggak. Ingat ada bentontaran juga gitu kan. Ada penjajah Belanda dulu, Portugis yang Kristen gitu, God Glory. Ini nggak semua kayak Anda gitu. Jangan samakan semuanya. Jadi ini orangnya kebiasaan menyamakan sesuatu, asumsi samakan dengan fakta. Ya kan? Pendeta semua kan disamakan dia gitu guys. Nggak bisa begitu logika berpikirnya. Sama kayak Pak Stephen Indra Wibowo bilang, saya kuliah di Itali, di Katolik Roma, saya kuliah di Jerman, saya tahun segini jadi ini. Begitu dicari tahu ternyata keliru semuanya. Anda yang bohong duluan, kita mencarinya jangan googling di internet, langsung datang ke sana gitu guys. Internet itu apa ya? Saya katakan fiktif ya, nggak semuanya informasi internet itu benar gitu. Ya, nggak semuanya benar guys. Kayak Wikipedia itu aja, itu supaya apa bisa nulis di situ gitu coba. Intinya adalah Anda tuh buktikan tuh. Jadi gini, kalau semuanya cuma lewat internet, Intel nggak perlu ada ya. Cukup tahu nggak? Polisi itu nggak perlu lagi Intel. Cukup dia pakai cybercrime aja udah. Bubarkan tuh semua Intel itu coba. Tentara nggak perlu lagi Intel, apalagi intelijen negara nggak perlu lagi. Kenapa? Googling aja kayak lu sini. Googling ini siapa itu, di mana tempat tinggal siapa pelaku bom diri gitu kan. Tinggal googling aja gitu, di mana pelaku OPM. Tinggal googling aja. Tapi kan tidak seperti itu. Jadi Luis ya untuk membuktikan orang-orang ini kayak Stephen Bowo itu ada kuliah di Italia atau Jerman, itu harus buktikan sendiri, bukan dengan googling caranya gitu. Gak semuanya ada di Google, paham ya? Ya, gak semua ada di Google gitu. Emangnya Google itu adalah, kalau artis mungkin ada, ya. Emangnya Google itu adalah database gitu. Kalau Google itu bisa pakai untuk semuanya guys, ada perlu, tau nggak? Nggak perlu tuh ada BKKBN, nggak perlu ada sensus penduduk, nggak perlu. Kenapa? Tanya Google aja. Google berapa penduduk Indonesia tahun ini? Berapa yang miskin? Berapa ini? Google tinggal jawab. Tapi kan tidak ada data itu guys. Coba tanya Google, siapa Bobby Herian? Paling ditunjukkan Facebook saya, Instagram saya gitu. Gak bisa Google tunjukkan saya dulu lahir di mana. Kalau saya tidak upload itu, misalnya saya nggak pernah tulis di Facebook saya atau medsos saya lahir tahun sekian, saya tinggal sini, waktu itu saya ngapain aja, Google nggak bakal tahu guys. Paham ya? Google juga punya keterbatasan bro. Jadi nggak bisa semuanya ngandelin Google gitu. Kalau begitu logika berpikir Anda sesat. Bubarkan tuh semua intelijen ini. Coba kalau gitu logika berpikir Anda. Tidak. Perlu investigasi lapangan. Maka saya katakan keren tuh yang mualaf center yang dipimpin oleh Ustaz Stephen Bowo itu membuktikan ada mualaf gadungannya ya. Itu dia keren itu. Dia melakukan investigasi ke lapangan. Dia kejar itu informasi kemana-mana guys. Datangi tempat singgah
mualaf gadungannya satu persatu. Itu baru keren namanya. Investigasi menyeluruh detail, bukan dia googling ini siapa gitu kan. Ini ngaco cara Lewis nih guys ya. Dia sudah mencegalkan metode intelijen. Dia nggak ngerti gitu kan. Dipikirnya Google itu intelijen gitu. Ya kan? Kalau gitu orang nggak perlu ada intelijen, Google aja udah. Dia nggak ngerti kalau Google punya keterbatasan guys. Itu puasnya. Cari tahu, wah Anda main ngamuk-ngamuk, ya nggak bisa gitu dong, Goldian. Kamu tuh harus fair. Kalau kamu menyampaikan data keliru, ya harus dengan lapang dada di cross check. Ya jangan katakan lain itu penipu pembohong. Siapa yang mau dikatakan penipu pembohong guys? Coba, siapa yang mau coba? Lewis pun ya, dalam termin kita dia menipu ini, dia berbohong. Karena Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan dan semua laku. Tiba-tiba dia katakan Yesus Tuhan, itu kan pembohong namanya, penipu. Tapi kita tidak pernah mengatakan dia penipu pembohong, karena kita tahu memang akidahnya beda. Nggak mungkin kita paksakan, Luis kamu harus bilang ya Yesus bukan Tuhan. Nggak mungkin dong, akidahnya beda gitu kan. Jadi jangan karena akidah beda lalu Anda katakan penipu pembohong. Gitu. Jangan karena pemahaman beda Anda katakan penipu pembohong. Dikit-dikit penipu pembohong, dikit-dikit penipu pembohong. Ini ajaran dari mana coba? Memfitnah orang penipu pembohong. Padahal pemahaman beda, akidah beda gitu. Karena beda akidah dikatakan orang itu pembohong, penipu. Ini luar biasa guys. Ini tidak diajarkan di Yesus tidak pernah mengajarkan ini coba. Yesus ajarkan kasihilah musuhmu. Itu aja kasihi. Apa boleh kamu katakan kepada musuhmu kamu penipu pembohong? Tidak, apalagi yang bukan musuh gitu loh. Jadi ini saya sebagai seorang muslim, tapi saya menyampaikan ajaran Yesus loh guys. Ya kan? Luar biasa ini. Ya, saya benar gitu. Yesus pasti coba ada pikiran bebek ya. Tanya sama pendeta manapun lah ya. Tapi kalau pendeta jawab gitu saya nggak ngerti lagi ya. Berarti sama errornya gitu dengan Louis. Coba tanyakan. Yesus membolehkan nggak mengatakan itu penipu pembohong? Kan dalilnya kasihilah musuhmu gitu. Cara mengasihi apa? Ya, termasuk dengan menghindari kata-kata penipu pembohong. Mengasihi itu ya apapun itu orang tuh jahat gimana pun sama kamu tetap ngasihi dia gitu. Coba Anda mengasihi anak Anda. Apa Anda tega mengatakan pada orang yang Anda kasih penipu pembohong gitu? Enggak tega guys. Kita kan misalkan kita salah kita akan katakan, "Nak, kamu jangan bohong lah nak ya." Misal gini nih. Saya mengasihi anak saya misalnya. Biar gampangnya ya, kita bawa ke anak kita lah gitu. Gak usah lagi ke musuh gitu. Nanti Anda pusing di sini. Anggaplah kita kasih anak kita gitu. Ya kan? Kan ngasih musuh kan? Apa kita? Coba kita bawakan ke anak kita. Anak kita berbohong sama kita nih. Ya minta uang pak minta uang apa mau jajan gitu mau beli ini rupanya dia nggak jajan guys dia main warnet misalnya kita kasih dia kan apa kita tega mengatakan kamu penipu nak pembohong gitu enggak katakan nak kamu kenapa bohongi papa nak kita kan ngomong baik-baik guys itu kok kita kasih dia kalau kita kasih apa kita kan kamu penipu pembohong gitu paham ya Yesus pasti tidak pernah ngomong seperti itu gitu ya kepada musuh-musuhnya gitu. Jadi ya belajarlah apa itu. Masa kami yang saya muslim yang harus menasihati Anda yang seorang Kristen gitu kan? Ya kan? Layak nggak saya sebagai seorang muslim menasihati Anda gitu? Tapi fakta saya benar kan? Memang Yesus tak pernah ngajarin itu gitu. Mengatakan orang itu penipu pembohong, padahal hanya beda keyakinan gitu guys. Hanya beda pemahaman gitu kan. Jangan ditutup-tutupin. Kenapa kamu harus sembunyikan identitasmu? Kenapa? Karena Anda kan sedang membuat identitas baru supaya bisa memanipulasi orang. Kan itu intinya. Terus gini, untuk menyembunyikan identitas itu hak setiap orang gitu. Masa Anda larang orang untuk menyembunyikan identitasnya gitu loh? Lu sih nggak ngerti ya. Privasi orang nggak ngerti dia guys. Harus belajar Luis privasi. Kalau Anda mau menyembunyikan identitas Anda, silakan, tidak larang itu. Banyak kan orang menyembunyikan identitasnya kan? Banyak loh guys. Bahkan itu di kekhalifahan itu ya ada orang yang pura-pura dia sebenarnya bukan. Anda tahu nggak ada khalifah Utsmaniyah? Dia waktu itu mendengar rakyatnya itu beli daging mahal, dia langsung datang ke situ menyamar guys. Dia menyembunyikan identitasnya berarti kan? Nggak tahu itu penjual daging kalau itu adalah sultan dia gitu, adalah khalifah dia gitu. Coba
Hak dia coba. Apa urusan Luis orang menyembuhkan identitas apanya gitu. Ya. Kecuali dia katakan saya pendeta dari gereja Anu, dilantik oleh pendeta Anu, di depan jemaat Anu, itu baru. Tapi kalau dikatakan cuma saya pendeta, ya cek dulu pendeta mana gitu. Apakah pendeta cuma istilah dikasih sendiri atau dari lantikan gereja mana, kan simple gitu. Bukan sono-sono mengatakan penipu pembohong guys. Ini luar biasa. Ini logika Luis ini nalarnya nggak nyampe di situ. Kenapa kamu bilang juga kita mencemarkan nama baik lu? Mencemarkan nama baik itu. Mencemarkan nama baik itu dengan mengatakan penipu pembohong itu Luis, ngerti nggak? Kalau Anda misalnya nih, Goldian ternyata dia bukan pendeta yang dilatih gereja ini loh guys. Silakan. Ya kan? Tapi kalau mengatakan penipu pembohong itu masalah di situ guys gitu. Ya. Yang masuk Goldian itu adalah pendeta yang mana? Luis menyangka pendeta yang mana? Udah beda persepsi tuh, ya kan? Nah, bagi bisa dikatakan bohong coba, kecuali sama persepsi. Memang si Goldian mengatakan saya pendeta dari gereja ini, lanjut oleh pendeta ini, di depan jemaat ini. Nah, Luis juga persepsi begitu, ya itu baru bisa dikatakan penipu pembohong. Sama persepsinya, tapi kalau pemahaman persepsi beda, gak bisa dikatakan itu pembohong penipu, guys. Sama kayak dalam akidah Islam, Yesus cuma nabi. Akidah Kristen, Yesus Tuhan. Nggak bisa kita katakan umat Islam penipu pembohong, nggak bisa. Itu akidah mereka. Umat Kristen juga nggak bisa mengatakan umat Islam itu penipu pembohong, nggak bisa. Karena akidah Muslim gitu. Itu logika berpikir sederhana itu loh guys. Kalau lu sini mau berpikir gitu kan. Kalau saya bilang sesuatu yang keliru tentang kamu. Iya, mengatakan penipu pembohong itu keliru loh. Karena yang dimaksud Goldian bukan pendeta yang dilantik gereja ini, itu gitu. Tapi pendeta dari segi linguistik gitu. Paham ya? Jadi nggak bisa, jadi di situ poinnya. Anda kalau beda pemahaman nggak bisa dikatakan lain itu penipu pembohong gitu guys. Ya. Jadi Luis harus belajar lah. Ya. Jangan dikit-dikit mengatakan orang lain itu penipu pembohong, penipu pembohong, penipu pembohong gitu. Semua orang dikatakan penipu pembohong gitu. Itu ajaran dari mana coba? Padahal hanya beda pandangan gitu. Atau kayak mana Ustaz Abu Somad tuh dikatanya murtad. Ini kan luar biasa. Kapan Ustaz Abu Somad murtad? Kapan Deddy Corbuzier murtad? Kapan siapa Ustadz apa namanya? Gus Miftah murtad? Kapan? Coba. Ini kan fitnah, guys. Ini fitnah loh, guys. Mengatakan Ustadz Gus Miftah Abu Somad, Deddy Corbuzier murtad tuh fitnah, guys. Mengatakan Ustadz lainnya itu penipu pembohong tuh fitnah, guys, ya. Kan lu bisa membuktikan itu, coba. Itu poinnya. Cemarkan nama baik itu ketika saya bilang yang jelek-jelek tentang kamu. Kan enggak. Saya kan bilang mengatakan itu penipu pembohong itu jelek. Coba ada nggak? Saya katakan nih, kamu penipu pembohong. Itu bagus apa jelek? Ini jelek, guys. Paham ya di sini ya? Beda loh dengan salah benar. Kamu salah bro. Kamu nggak paham ngerti. Itu beda dengan penipu pembohong. Kok nggak setuju katakan kamu salah. Kamu nggak tahu, kamu nggak ngerti. Selesai. Kenapa katakan pembohong dan penipu? Itu di situ poinnya guys, yang tidak Luis mengerti gitu, dan teman-temannya juga. fakta. Goldian ini pendetanya bukan asli, simbolonya bukan asli. Nah, kamu akuin sendiri kok bilang saya katanya mencemarkan nama baik. Gimana sih? Karena kamu sudah mengatakan sebelum klarifikasi itu kalau Goldian ini pembohong dan penipu. Itu pencemaran nama baik guys. Ketika saya katakan ada penipu pembohong, itu pencemaran nama baik. Ya. Orang nggak penipu dikatakan penipu, orang nggak pembohong dikatakan pembohong. Karena nggak bisa semua orang dipaksakan gitu. Ini bukan suatu yang umum. Kalau umum tuh misalnya dia terbukti mencuri, orang pasti katakan itu mencuri gitu. Dia memang perampok, membunuh, orang katakan itu, setuju orang semua, membunuh itu salah gitu. Kecuali dalam perang ya. Tapi ini kan memang beda-beda kita. Ada yang percaya Yesus Tuhan, ada yang percaya Yesus bukan Tuhan, ada yang menganggap pendeta itu adalah orang yang dilantik gereja, ada yang nggak pendeta itu memang dari segi bahasa, beda-beda itu akidahnya gitu. Jadi poinnya adalah hentikan katakan orang itu pembohong penipu, itu aja poinnya. Coba Anda harus belajar untuk mengucapkan kata Anda salah bro, Anda nggak ngerti, nggak paham, itu bukan lebih elok, itu sangat elok sekali gitu, masih bisa diterima, masih sopan guys, masih punya etika daripada mengatakan orang lain itu penipu pembohong. Orang mendengarkan, ini penipu nih, pembohong nih. Coba kalau dengan salah, ini salah nih. Benar nggak ada salah gitu, ya kan? Karena salah benar orang tahu. Ini cuman salah benar itu adalah masalah dari keyakinan. Tapi kalau penipu pembohong tuh udah parah guys.
Penipu pembohong itu udah titel yang buruk sekali gitu. Itu yang Luis lakukan, yang dia tidak sadari itu. Udah berapa kali dia ngomong ini, penipu pembohong, mualaf penipu pembohong gitu. Yang keempat, Goldian juga mengatakan bahwa orang bebas pakai nama Andi itu kan, Andi itu marganya Makassar. Kenapa bebas kok nggak dipermasalahkan? Kenapa saya pakai Simbolon kok dipermasalahkan? Saya tanya gini deh, kenapa kamu nggak pakai marga Andi? Kenapa pakai Goldian Simbolon? Kenapa nggak pakai Goldian Andi? Ya karena ketika ada nama Andi, orang sudah tahu itu Islam. Begitu Simbolon, orang sudah connect, ini Batak ini. Nah, Luis nggak ngerti pahamnya ya, dia nggak ngerti ya. Gini ya, ini bukan masalah apa ya. Yang penting poin Goldian itu adalah, yang mau sampaikan adalah, kalau orang pakai nama Andi itu nggak masalah, pasang sama marga sama Simbolon gitu. Dan yang dilakukannya bukan kriminal kan, bukan kriminal, hanya debat antar agama gitu. Ya kan, nah. Malah Luis malah kan beda pengalaman guys ya. Orang Goldian itu maksudnya begitu, Luis tangkap lain. Dia malah katakan, kamu pakai nama itu supaya kayak orang Batak ya, kan nggak nyambung guys. Poin yang mau Goldian sampaikan adalah ketika kenapa dia pakai Simbolon itu nggak boleh, padahal orang pakai marga Andi dari Makassar boleh. Dia mau sampaikan itu, kenapa ini boleh, kenapa nggak boleh gitu. Nah, itu yang dirangsang berpikirnya. Luis malah katakan, kamu mau pakai itu ya kayak ke Batak ya, apa hubungannya, nggak nyambung guys ya. Soalnya gini, jawabannya yang paling tepat lagi nih ya, kalau Anda mau berkomentasi juga ya, karena mungkin orang Makassar itu yang apa nih, bebas dia, Andi mau dipakai siapa aja, marga Simbolon tidak bisa begitu, itu masih masuk akal, masih nyambung ke yang disampaikan Goldian. Tapi kalau udah larikan kamu bikin orang Batak ya, itu apa coba guys. Makanya Lucy suka nggak nyambung gitu guys. Ya kan? Orang bahasa apa, dia bahasa apa gitu. Ini pasti orang Kristen ini kan gitu. Motivasi Anda itu loh. Jangan salah ya, jangan salah. Gak semua orang, jadi gini contoh ya, kayak saya pernah banyak berkenalan guys dengan orang yang namanya si Tanggang ya, kalau nggak salah itu ya, apa namanya, lagi Hasibuan. Itu ada yang Muslim, ada Kristen coba, yang lain juga gitu. Jadi marga itu bukan monopoli agama gitu. Karena orang bisa mualaf, bisa murtad. Paham ya? Jadi bukan orang, marga ini harus tetap ini ya. Gak ada kan begitu. Kan ada kebebasan. Kalau mualaf ya mualaf, kalau murtad ya murtad gitu, hak pribadi Anda masing-masing. Jadi kalau agama, dia Kristen, udah berarti Kristen gitu. Gitu ya. Jadi apa namanya? Marga ini ya apa namanya, bukan monopoli dari agama, marga ini ya kan, atau suku misalnya gitu. Gak bisa dikatakan suku Jawa itu harus Muslim dalam artian apa, karena apa, murtad itu hak Anda gitu, paham ya. Atau misalnya kayak suku Papua misalnya, karena mualaf ya silakan gitu. Gak ada larangan di situ, Anda mualaf gitu, hak Anda masing-masing gitu kan. Penting, sudahlah, nggak usah ngeles kemana-mana. Akui aja bahwa motivasi Anda memakai kata justru Anda yang ngeles ya. Kita bahas materi, Anda malah mengatakan namanya penipu bohong gitu. Itu ngeles guys. Nggak bisa bahas materi, menyerang orang pribadi. Itu namanya ngeles. Pendeta Abednego itu pasti karena orang ingin mengenal Anda sebagai mantan Kristen. Abednego juga ada di kitabmu? Nggak ada kan? Abednego kan ada hanya di Alkitabnya orang Kristen. Gitu aja kok. Iya, apakah Nabi Muhammad ada di kitab Anda? Kan mereka juga tidak ada itu. Apa kita bahas Nabi Muhammad? Karena guru ada di kitab mereka. Nah, masalahnya adalah ya, dia lupa satu hal Luis ini. Ya, Alkitab menyebut bahwa kitab-kitab nabi-nabi sebelumnya itu sudah dibawa. Nabi-nabi sebelumnya itu ajarnya dibawa oleh manusia. Nah, kita perlu referensi. Apa referensinya? Ya, kitab itu. Jadi sah umat Islam menggunakan Alkitab sebagai referensi. Sama misalnya kayak ini nih, kita belajar tentang sejarah ya. Buku sejarah kita, cetakan Indonesia mengatakan bahwa sejarah Pangeran Penegoro itu sudah dibawa oleh tangan Belanda.